Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik atas kita. Kemurahannya selalu Dia limpahkan atas saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah Tuhan dan karena rencana Tuhan yang masih belum selesai atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan sungguh mentaati dengan sukacita apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat 16-18. Tertulis demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, para pilot Thunderbirds Amerika Serikat terkenal sebagai pilot yang punya kemampuan di atas rata-rata. Ketahanan fisik mereka luar biasa dalam menghadapi tekanan hingga 9 kali gaya gravitasi. Salah satu hal unik dari pilot Thunderbirds ini adalah kemampuan mereka untuk terbang dengan konfigurasi diamond, di mana 4 pesawat berada sangat dekat satu sama lain dalam kecepatan tinggi hingga mencapai 1000 km per jam. Kesalahan yang kecil saja bisa berakibat fatal yang membahayakan nyawa. Mereka harus sehati sepikir dalam menerbangkan pesawat supaya tetap aman. Sehati sepikir merupakan pesan firman Tuhan buat kita dalam kehidupan bersama, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan demikian juga dalam pelayanan. Sehati sepikir bukan berarti bahwa semua orang mengerjakan hal yang sama, tapi maksudnya adalah kita memiliki satu tujuan bersama yang hendak dicapai. Peranan boleh berbeda-beda, karunia berlain-lainan, tapi tujuannya hanya satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Pikiran kita adalah fenomena yang tidak kelihatan tapi nyata. Tidak ada orang yang bisa melihat pikiran saudara dan saya, termasuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa melihatnya. Tapi pikiran itu ada, dan kita bisa berpikir apa saja, tidak terbatas. Sayangnya seringkali pikiran tidak dikendalikan dengan baik. Ada orang yang berpikir negatif, berpikir kotor atau najis, pikiran-pikiran dosa. Itu semua tidak berkenan kepada Tuhan. Ada juga orang yang pikirannya penuh kesombongan, merasa hebat atau lebih pintar dari orang lain. Ada juga orang yang pikirannya penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Pikiran yang berlebihan juga tidak jarang mewarnai kehidupan banyak orang. Overthinking yang tanpa disadari atau disadari membuat kita akan mengalami stres dan pusing sendiri. Firman Tuhan di sini mengajar kita untuk berpikir yang sederhana. Ada banyak penemuan teknologi yang dimulai dari pemikiran sederhana, bukan yang tinggi-tinggi. Menaiki anak tangga harus satu demi satu untuk sampai di puncak. Begitu juga dalam berpikir, mulailah dari yang sederhana. Jangan berpikir yang terlalu tinggi. Nasihat firman Tuhan ini bukan mengajak kita untuk jadi bodoh dan tidak mau belajar, tapi justru agar kita jadi bijaksana
dan bersikap benar dalam mengelola pikiran, supaya jadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan bersama dan dalam pandangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang selama ini selalu berpikir yang tinggi-tinggi, mari mulai biasakan untuk berpikir yang sederhana. Jangan buat rumit hal yang sederhana. Jangan bikin yang sederhana menjadi sulit dan jadi konflik. Pikiran yang sederhana juga berbicara tentang pikiran yang rendah hati. Karena itu mari jadi rendah hati, seperti teladan Tuhan Yesus yang rendah hati. Hiduplah selalu sehati sepikir dalam kasih Tuhan. Roh Kudus yang ada bersama kita akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami kekuatan, sukacita, tuntunan, membimbing kami untuk hidup dalam kebenaran, dan secara khusus supaya kami berpikir yang sederhana, tidak berpikir yang terlalu tinggi, menjaga hati pikiran kami agar selalu berkenan di hadapan Tuhan, memiliki kerendahan hati, serta sehati sepikir dalam kehidupan bersama sebagai anak-anak Tuhan, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, supaya pikiran kami selaras dengan kehendak-Mu, dan tidak melenceng kemana-mana yang menjauh dari kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk tuntunan firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam setiap tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, dalam studi pekerjaan, usaha pelayanan, dan dalam segala hal. Berkatilah kami agar kami berhasil dan berkemenangan. Jamahlah ya Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Berikan kesembuhan dan kesehatan, dan nyatakan jalan keluar yang ajaib atas setiap kami yang memerlukan. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan mengutamakan Engkau, berfokus selalu kepadamu, hidup dalam kebenaran-Mu, karena itulah kunci berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.